Selamat datang di mata kuliah metode numerik. Kali ini di pertemuan kedua, kita akan membahas tentang metode bracketing atau kurung. Jadi metode bracketing atau kurung ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama metode grafis, metode bisection, lalu metode regula falsi. Nah, inti dari pertemuan kali ini itu kita akan mencari akar persamaan dari fungsi. Jadi kita sudah belajar cara mencari akar persamaan itu dari tingkat SMA, dan rumusnya adalah seperti ini ya, X sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Nah, biasa rumus ini disebut dengan rumus kuadrat untuk menyelesaikan persamaan fungsi X sama dengan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini rumus persamaan kuadrat biasa. Nah, nilai X yang dihitung oleh persamaan 1 ini di atas disebut dengan akar dari fungsi ini, fungsi kuadrat. Jadi nilai akar ini merepresentasikan nilai X yang membuat fungsi 2 itu sama dengan 0. Jadi kalau X-nya ini kita masukkan ke dalam ini, kalau dia hasilnya 0, itu pasti X-nya ini akar. Ini cara nyarinya seperti ini, dan kita ngetesnya di sini. Nah, walaupun rumus kuadrat di atas itu sudah cukup ya untuk memecahkan fungsi persamaan kedua ini, masih banyak lagi bentuk fungsi yang nilai akarnya tidak mudah untuk ditentukan. Ada beberapa metode numerik yang bisa digunakan untuk mencari akar. Nah, yang pertama itu metode bracket yang akan kita bahas kali ini. Lalu ada metode terbuka, lalu ada metode akar dari polinomial. Jadi kita akan bahas yang seperti ini, metode bracket. Jadi metode bracket adalah, atau metode kurung, yang akan dibahas ini adalah cara mencari akar dengan menggunakan dua estimasi nilai awal untuk mencari akar. Nah, nilai akar ini pasti berada di antara dua estimasi nilai awal tersebut, dan oleh karena itu disebut dengan metode kurung. Jadi kita pilih nilai awal untuk estimasi ya. Kita nyari dengan metode bracket ini. Nah, yang metode bracket itu dibagi lagi. Yang pertama ada metode grafis. Jadi sebuah metode grafis ini itu adalah sebuah metode sederhana untuk memperoleh estimasi dari akar persamaan fungsi X sama dengan 0. Adalah dengan menggambar plot dari fungsi tersebut dan melihat di mana plot tersebut itu melintasi sumbu X. Jadi titik koordinat ini apabila ditemukan yang merepresentasikan nilai X untuk fungsi X sama dengan 0, dia memberikan sebuah nilai pendekatan kasar dari suatu akar persamaan. Nah, di sini contoh salah satunya. Gunakan pendekatan metode grafis untuk menentukan koefisien drag C. Ini kecepatan, ini C-nya koefisien drag yang dibutuhkan oleh seorang penerjun payung yang memiliki massa M sama dengan 68,1 kg untuk mendapatkan kecepatan sebesar 40 meter per detik setelah terjun bebas dalam waktu T sama dengan 10 detik. Dengan catatan percepatan gravitasinya adalah 9,81 meter per detik kuadrat. Nah, sini solusinya. Nah, jadi problem ini itu bisa dipecahkan dengan menentukan akar ya, dari persamaan sebelumnya dengan menggunakan parameter T sama dengan 10, G sama dengan 9,81, V sama dengan 40, dan M sama dengan 68,1. Nah, ini fungsinya ya. Nah, ini fungsi untuk drag koefisien, fungsi C, fungsi drag, itu sama dengan G kali M dibagi C, gravitasi dikali massa, dikali 1 minus E pangkat minus C dibagi M dikali T. Lalu di sini dikurang V. Lanjutannya, nah seperti ini. Jadi fungsi C ini sama dengan, kita masukkan angkanya 9,81 dikali 68,1 dibagi C, terus dikali 1 minus E pangkat minus C dibagi 68,1 dikali 10 dikurang 40. Nah, kita masukkan angkanya ya sebelumnya. Nah, ini disederhanakan seperti ini. Lalu hasilnya, nah ini jadi akan kita gunakan ya untuk mengetes. Jadi berapapun nilai C bisa disubstitusi ke dalam suku sebelah kanan. Jadi kita bisa substitusi ke sini dari persamaan di atas. Nah, di sini kita uji ya.
Kita uji, misalkan kita ambil C4, 8, 12, 16, 20. Kita tes. Jadi di sini kita masukkan 4. Di sini 4 ya. Kita hitung, ternyata hasilnya 34,190. Kita naikkan lagi intervalnya 8. Di sini 8. Di sini 8 ya. Ternyata hasilnya itu 17,712. Sekarang kita masukkan 12, jadi fungsi C-nya 12 sama dengan 668,06 dibagi 12 dikali 1 minus E pangkat minus 0,14. 6843 kali C kali 12 terus ini dikurang 40 itu hasilnya 6,114. Lalu kita masukkan lagi 16 di sini, ternyata hasilnya minus 2,2230. Minus 2,230. Jadi kita lihat ya. Hasilnya ini itu melewati 0. Jadi berubah tanda. Jadi di sini 16, 6, kita coba 16 dia berubah tanda. Lalu kita masukkan lagi 20 dan tandanya masih negatif tapi angkanya menjadi jauh lebih kecil. Nah, jadi titik koordinat ini kemudian titik koordinat ya. Jadi ini X, ini Y. Kita plot ke dalam grafis seperti gambar di samping. Ini gambarnya. Nah, hasil yang diperoleh dalam grafis di sini ya, terlihat bahwa kurva itu melintasi sumbu X sama dengan 12 ini. Di sini kurvanya ini melintasi X12 dan X sama dengan 16. Jadi dia melintasi, di sini terlihat ya. Jadi di sini perubahan tanda berarti di titik tengah ini ada 0. Nah, di sini akarnya yang kita mau cari. Di sininya berapa, yang di sini hasilnya 0. Jadi inspeksi visual dari plot tersebut mengestimasi secara kasar bahwa nilai akarnya adalah 14,75. Jadi kita lihat di sini, kita lihat secara kasar ya. Sini 12, sini 16. Dia titik akarnya ini terlihat sedikit ke kanan dari titik 14. 12, 16 dari titik tengahnya ini, yang 14 dia agak sedikit ke kanan, jadi kita estimasi sekitar 14,75. Nah, jadi di sini metode grafis ini sangat terbatas penggunaannya karena metode ini tidak akurat. Akan tetapi metode grafis ini bisa dipakai untuk memperoleh estimasi kasar dari nilai akarnya. Sehingga nilai estimasi yang didapat dari metode ini itu dapat digunakan sebagai nilai awal untuk metode numerik lain akan dibahas setelah ini. Jadi selain berfungsi sebagai penentu nilai estimasi kasar, metode grafis juga bisa digunakan untuk memahami sifat-sifat dari fungsi dan mengantisipasi kesalahan yang dapat timbul dari metode numerik. Jadi contoh sifat-sifatnya itu bisa dilihat pada gambar grafis di samping. Nah, seperti ini ya contohnya. Punya kurva seperti ini, lalu kurva yang B itu seperti ini, kurva C itu seperti ini, kurva D seperti ini. Jadi kita lihat kalau pada gambar A sini dan gambar C, jika fungsi X1 dan fungsi X2 memiliki lambang yang sama, maka akarnya bisa jadi tidak ada atau memiliki jumlah akar yang genap. Ini kita lihat di sini. Di sini dia tidak melewati sumbu X, jadi dia nggak punya akar. Dia nggak memiliki akar yang A ini. Jadi kita X1-nya di sini, X2-nya di sini. Dia sama-sama X1, X2 ini memiliki lambang yang sama ya, sama-sama positif, dan dia nggak punya akar. Nah, maka akarnya bisa di sini. Nah, sementara yang di C, dia masih sama-sama positif. Jadi sini X1, sini X2. Tapi dia melewati sumbu X, tapi dia memiliki 2 akar. Jadi di sini akarnya 0, di sini akarnya 2. Jadi kalau kita ngambil kesimpulan ya, kalau misalkan dia memiliki lambang yang sama, apakah plus dua-duanya atau negatif dua-duanya, dia jumlah akarnya itu pasti genap. Kemudian pada gambar B dan D, jika fungsi X1 dan fungsi X2 memiliki lambang yang berbeda, jadi di sini berbeda, ini X1 negatif, ini X2-nya positif. Di sini X1-nya positif, di sini X2-nya negatif. Maka akarnya memiliki jumlah akar yang ganjil. Entah itu 1, 3, 5, 7, atau seterusnya. Nah, di yang B ini kita lihat ya. Kita lihat dia punya 1 akar. Jadi di sini X1-nya, di sini X2-nya. Terlihat di sini bahwa dia hanya 1 garis yang melewati sumbu X. Jadi dia punya 1 akar. Sementara di gambar D ini, kita lihat di sini dia melewati 1, naik lagi 2, lalu turun lagi 3. Di sini dia punya 3 akar. Jadi dia bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7, dan seterusnya.
Jadi dengan metode grafis kita bisa langsung tahu ya, jumlah akarnya itu berapa, apakah 0, apakah 1, apakah 2, apakah 3, kita bisa langsung tahu. Itu salah satu kelebihan metode grafis. Nah, kemudian metode selanjutnya itu metode bisection. Jadi metode bisection itu ketika mengaplikasikan metode grafis pada contoh di atas, kita bisa melihat bahwa fungsi X itu berganti tanda pada sisi yang lain dari akar tersebut. Jadi pada umumnya jika fungsi X adalah real dan kontinu dalam interval XB ke XA, jadi XB ini X bawah ya, X bawah, XA ini X atas. Dan fungsi XB dan fungsi XA memiliki tanda positif atau negatif yang berlawanan, sehingga jadi kalau ini berlawanan ya, kalau misalkan ini positif ini negatif, atau ini negatif ini positif, dia kurang dari 0, maka akan ada paling tidak satu nilai akar di antara XB dan XA. Jadi kalau dia berlawanan tanda itu paling tidak ada satu ya nilai akar. Nah, kalau misalkan dia lebih besar dari 0, ya dia sudah pasti genap ya, 0, 2, 4, dan seterusnya. Nah, metode bisection atau biasa disebut metode bagi dua ini adalah metode pencarian akar, di mana nilai intervalnya itu selalu dibagi dua. Jadi jika nilai fungsinya itu berganti tanda setelah interval, maka nilai fungsi pada titik tengahnya itu akan dievaluasi. Jadi lokasi dari nilai akarnya kemudian ditentukan pada titik tengah dari subinterval di mana pergantian tandanya itu terjadi. Nah, proses ini kemudian diulang terus hingga mendapat estimat. Nah, ini langkah-langkah ya menggunakan metode bisection. Jadi yang pertama itu pilih nilai bawah XB, X bawah, dan nilai atas, X atas ya, untuk akar yang nilai fungsinya berbeda tanda dalam suatu interval. Jadi ini bisa dicek dengan memastikan fungsi XB dikali fungsi XA itu kurang dari 0. Lalu kedua itu cari nilai akarnya. Suatu estimasi dari nilai akar XR ditentukan oleh, nah ini metode bagi dua ya, X root, XR-nya ini X root sama dengan XB plus XA bagi 2. Makanya ini disebut metode bagi 2, metode bisection itu karena di sini. Di sini dibagi 2, XB plus XA dibagi 2 akan menghasilkan XR. Lalu kemudian 3 buat evaluasi seperti berikut untuk menentukan di subinterval manakah akarnya terletak. Nah, kalau yang A ini, jika fungsi XB dikali fungsi XR itu kurang dari 0, maka akarnya itu terletak pada subinterval bagian bawah. Jadi ubah nilai XA sama dengan XR. Jadi XA yang pada iterasi pertama ini, XA ini kamu ubah jadi nilai yang ini. Kalau misalkan fxb dikali fxr kurang dari 0, lalu kembali ke langkah kedua. Nah, kemudian jika fxb kali fxr itu lebih besar dari 0, maka akarnya itu terletak pada subinterval bagian atas. Jadi ubah nilai xb sama dengan xr. Jadi xb-nya ini yang baru berubah jadi nilai ini. Dan kembali ke langkah kedua, balik lagi sini. Nah, yang ketiga, jika fxb kali fxr itu sama dengan 0 atau mendekati 0, maka nilai akarnya itu adalah XR. Jadi nilai iterasinya di sini selesai. Ya, XR, kalau ini 0, ini udah pasti 0. Jadi kalau ini 0, ini udah pasti 0. Jadi iterasinya selesai. Nah, ini contoh soal yang kedua ya. Jadi gunakan metode bisection untuk memecahkan masalah yang sama pada nomor sebelumnya yang dikerjakan menggunakan metode grafis dan parameter T sama dengan 10, G sama dengan 9,81, V sama dengan 40, dan M sama dengan 68,1. Ini solusinya itu langkah pertama adalah pilih dua nilai yang memberikan nilai fungsi FC, fungsi C dalam tanda yang berbeda. Jadi dari gambar sebelumnya, dari gambar metode grafis, kita bisa melihat jika nilai fungsi FC itu berubah tanda di antara X sama dengan 12 dan X sama dengan 16. Dari tabel kita lihat ya, X12 itu masih positif, begitu masuk ke X16 dia jadi negatif, sehingga estimasi awal dari nilai akar XR itu terletak di antara titik tengah dari interval ini. 12 plus 16 per 2. Ini kita gunakan metode bagi 2 ya. Bisection itu 14. Kita ambil XR-nya 14. Nah, ketemu 14, kita masukkan ke dalam rumus ini. Jadi C-nya kita ganti jadi 14, lalu kita hitung FC-nya ini berapa. Di sini G kali M dibagi 14, di sini 14 bagi M kali T.
Selanjutnya kita mengevaluasi nilai fungsi pada batas bawah dan titik tengahnya. Nah, kita ketemu F14-nya, lalu kita kali dengan batas bawahnya. Jadi fxb fungsi x bawah dikali fungsi x root. X root dikali 6,114 dikali 1,611 sama dengan 9,850. Nah, di sini kita lihat ya. Ini 9,850 karena nilainya lebih besar dari 0, maka tidak ada perubahan tanda antara batas bawah dan titik tengahnya. Jadi sehingga akarnya pasti terletak di antara 14 dan 16. Kemudian kita buat lagi interval baru dengan batas bawah 14 dan batas atas 16. Nah, sekarang yang tadinya batas bawahnya itu 12, sekarang kita berubah jadi 14. Kita masukkan XR ini menjadi batas bawah yang baru, 14 plus 16 bagi 2, itu ketemu 15. Nah, kemudian selanjutnya kita evaluasi lagi nilai fungsi pada batas bawah dan titik tengahnya seperti ini. Jadi f fungsi 14 kali fungsi 15 itu sama dengan 1,614 dikali minus 0,384 sama dengan ini minus 0,1619. Nah, karena nilainya kurang dari 0, maka akan ada perubahan tanda antara batas bawah dan titik tengahnya. Sehingga akarnya itu pasti terletak di antara 14 dan 15. Di antara ini. Kemudian kita buat lagi interval baru dengan batas bawah 14 dan batas atas 15. Nah, kita buat lagi nih iterasi ketiga seperti ini. Jadi XR sama dengan 14 plus 15. Tadinya 16 ini kita ganti dengan yang baru ya. 15 bagi 2 sama dengan 14,5. Nah, ini udah masuk iterasi ketiga. Nah, metode ini dapat terus dilakukan hingga tercapai ketelitian atau hasil yang diinginkan. Nah, kalau kita lihat secara grafis ya, kita lihat secara gambar. Kita lihat di sini itu di sini awalnya kita titik awalnya 12 sama 16. Lalu kita bagi 2 di sini. Kita ingin tahu di sisi sebelah manakah kita harus melanjutkan perhitungan pencarian. Nah, setelah melalui uji fx bawah dikali fxr, kita ternyata tahu bahwa akarnya itu terletak di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. Jadi kita persempit lagi, bagi 2 antara kiri dan kanan. Di sini kita pilih kanan. Nah, di kanan ini kita bisa lihat ya. Jadi di sininya antara 14 sama 16. Nah, jadi sini kita berbesar 14, 16. Nah, di sini kita bagi 2 lagi. Ini udah masuk iterasi kedua. Nah, lalu terus ini kita uji lagi. Kita uji lagi dengan fxb dikali fxr. Apakah dia lebih besar dari 0, apa dia kurang dari 0. Dan ternyata pencariannya kita lanjutkan di sebelah kiri. Di antara 14 sama 15. Nah, di sini 14 sama 15 ternyata akar di sini. Berarti akarnya terletak di sini. Setelah itu kita perbesar lagi daerah ini menjadi seperti ini. Nah, di iterasi ketiga ini kita uji lagi ya, kita bagi 2 lagi. Nah, kita bagi 2 lagi. Nah, lalu kita tentukan apakah dia di sebelah kiri, apakah dia di sebelah kanan. Nah, ini udah masuk iterasi 3. Nah, dan seterusnya ya. Iterasi kedua, iterasi ke-1, iterasi kedua, iterasi ketiga, dan seterusnya. Sampai ketemu akar dengan ketelitian yang kita inginkan. Jadi itu intinya. Jadi intinya cuma seperti ini ya. Ini tambah terus dibagi 2. Itu metode bisection. Oke, nah selanjutnya yang terakhir itu ada metode regulavalsi. Jadi kekurangan dari metode bisection adalah ketika dia membagi 2 interval ya, dari koordinat xb, x bawah, dan xa, x atas, dari nilai besaran dari fungsi fxb dan fungsi fxa itu tidak begitu diperhitungkan. Jadi sebagai contoh adalah ketika nilai fxb itu lebih dekat ke 0 ketimbang nilai fxa, maka pastinya akar yang didapat akan mendekati koordinat xb daripada xa. Nah, sehingga metode alternatif yang bisa dipakai untuk memanfaatkan ide dari plot grafis ini adalah dia menghubungkan fungsi xb dan fungsi xa dengan sebuah garis lurus.
Jadi titik temu antara garis ini dengan sumbu X itu akan memberikan nilai estimasi yang lebih akurat. Nah, contohnya seperti ini ya, kita lihat ya. Kita lihat di sini ya, ini kurva, jadi ini fungsi yang sebenarnya. Fungsi yang sebenarnya, nah kita ngambil titik uji di sini, sama di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi karena penggantian plot grafis dari kurva ke bentuk garis, memberi gambaran posisi yang salah. Jadi posisinya yang salah, yang benar yang ini, tapi kita ambil garis, jadi itu posisi yang salah. Maka metode ini kemudian dinamakan method of false position. Ini kalau bahasa Inggrisnya seperti ini, atau dalam bahasa Latin disebut regula falsi. Jadi metode ini juga biasa disebut metode interpolasi linear. Jadi kita bisa mencari dengan cepat metode ini menyatakan bahwa dengan merepresentasikan kurva ini dengan sebuah garis, itu kita bisa mencari akarnya jauh lebih cepat ketimbang kita menggunakan metode bagi dua. Nah, jadi makanya dinamakan metode regula falsi atau metode of false position. Seperti ini konsepnya. Kemudian, nah ini rumus metode regula falsi. Jadi dia menggunakan sifat-sifat segitiga yang sama dari pertemuan antara garis lurus dengan sumbu X. Maka akan didapat seperti ini ya. Jadi fxb dibagi xr kurang xb sama dengan fxa dibagi xr kurang xa. Jadi ini seperti Y1 dibagi X1 sama dengan Y2 dibagi X2 ya, semua segitiga biasa ya. Ini rumus koordinat segitiga seperti itu. Jadi kita anggap fxb-nya Y, terus XR kurang XB-nya ini X, terus fxa-nya ini Y, ini XR kurang XA-nya ini X juga. Jadi ini sama dengan ini. Nah, kemudian setelah disederhanakan itu akan menjadi seperti ini ya. Ini kita sederhanakan, XR sama dengan XA dikurang fungsi XA dikali XB kurang XA dibagi fungsi XB dikurang fungsi XA. Nah, ini penurunan rumusnya dapat dilihat ya di buku referensi Numerical Method for Engineering, nanti di slide terakhir ada buku referensinya. Nah, langkah-langkah itu menggunakan metode regula falsi. Itu yang pertama itu pilih nilai bawah XB dan nilai atas XA. Untuk akar yang nilai fungsinya berbeda tanda dalam suatu interval. Ini bisa dicek dengan memastikan sama ya, seperti metode bisection, itu diceknya seperti ini. Fxb dikali Fxa, apakah dikurang dari 0 atau tidak. Setelah itu kita cari nilai akarnya. Jadi suatu estimasi dari nilai akar XR itu ditentukan oleh ini rumus ini ya. Nah, kalau tadi metode bagi 2 itu cuma XA plus XB dibagi 2. Nah, ini XA kurang ini fungsinya. Nah, perbedaannya di sini, perbedaan antara metode bisection sama regula falsi di sini. Nah, kemudian buat evaluasi seperti berikut untuk menentukan di subinterval manakah akarnya Pertama, jika fxb kali fxr kurang dari 0, maka akarnya terletak pada subinterval bagian bawah. Jadi, ubah nilai XA sama dengan XR dan kembali ke langkah kedua. Lalu yang kondisi kedua, jika fxb kali fxr lebih besar dari 0, maka akarnya terletak pada subinterval bagian atas. Jadi, ubah nilai xb sama dengan xr dan kembali ke langkah kedua. Kemudian jika fxb dikali fxr sama 0, jadi udah pasti ininya 0 ya. Kalau xr-nya benar, fungsinya pasti 0, jadi hasilnya sama dengan 0, maka nilai akarnya adalah xr dan iterasi itu selesai. Nah, ini contoh soal ketiganya. Jadi, gunakan metode regula falsi untuk memecahkan masalah yang sama pada nomor sebelumnya yang dikerjakan menggunakan metode bisection dan parameter T sama dengan 10, G sama dengan 9,81, V sama dengan 40, dan M sama dengan 68,1. Nah, ini rumusnya sama ya. Sama seperti contoh soal pertama, contoh soal kedua, rumusnya seperti ini. Ini rumus Drake coefficient. Solusinya sama dengan contoh sebelumnya, lakukan komputasi dengan nilai awal XB sama dengan 12 dan XA sama dengan 16. Nah, di sini di iterasi pertama kita punya XB sama dengan 12, X bawah 12, X atasnya 16. Fungsi XB sama dengan 6,1139,
fungsi XA sama dengan minus 2,2303. Ini kita masukkan ke rumus koefisien ya. Hasilnya ini. Nah, lalu kita cari XR-nya. Jadi kita cari root-nya, X root sama dengan XA kurang fungsi XA dikali XB kurang XA dibagi fungsi XB dikurang fungsi XA. Ini rumus sebelumnya ya. Ini rumus regular Falsi. Ini kita masukkan angkanya. Kita masukkan ini keempat angka ini kita masukkan ke dalam sini. Hasilnya itu 14,9309. Fxr-nya, kalau ini kita masukkan ke dalam fungsi awal, hasilnya minus 0,2515. Nah, di sini fxb dikali fxr itu sama dengan minus 1,5273. Ini buat ngetes ya, ini buat menguji. Jadi fxb dikali fxr sama dengan ini. Ternyata ini kurang dari 0. Sehingga karena dia kurang dari 0, xa sama dengan xr. Iterasi ya. Setelah itu masuk iterasi kedua. Nah, nilai ini adalah nilai XR yang ini. Karena ini, maka XR ini kita pakai sebagai nilai baru untuk XA. Jadi fxb sama dengan 6,139, fxa sama dengan minus 0,2515. Setelah kita ketemu 4, kita cari lagi X root-nya yang baru. Kita masukkan angkanya. X root yang baru ternyata 14,8151. Nah, ini kita masukkan lagi ke fungsi awal. Fungsi awal. Oke, masukkan fungsi awal, titik-titik. Di sini iterasi kedua sudah selesai. Nanti kita uji lagi untuk iterasi ketiga. Nah, iterasi seperti ini bisa terus dilakukan hingga didapat ke tingkat ketelitian yang diinginkan. Jadi kita bisa terus-menerus ya. Jadi kalau komputer ini berapapun bisa dilakukan dengan sangat cepat dengan komputer. Jadi ini konsep dasarnya itu seperti ini, metode regular Falsi. Nah, jadi udah selesai ya. Jadi konsep kita sudah belajar ya. Pertemuan ini 3 konsep. 3 metode grafis, metode bracket, dan metode regular Falsi. Ini referensinya di sini, ini buku referensinya. Oke, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sekian, terima kasih.